Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Boyolali. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa ya. Berasal dari kampus yang cukup tenar di kota Surakarta, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan saya sendiri sebagai host. Perkenalkan, nama saya Dika Prabamungkas dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan rekan saya? Perkenalkan, nama saya Lina Aulia Rahma, saya juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Putri Widaningsih, juga dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Dan kita di sini ingin ya sedikit berbincang ria lah tentang pengalaman kita magang atau PLP di SMK Negeri 1 Boyolali. Ya beberapa pertanyaan aja sih. Untuk yang pertama sih pertanyaan mudah. Gimana perasaan kalian waktu magang pertama kali di sini ya? Terutama untuk Mbak Lina, perasaannya gimana? Perasaannya ya senang ya. Senang. Maksudnya gimana nih? Mungkin kayak ada perbedaan nggak sih dari PLP 1 yang mungkin kan nggak di sini ya kan? Oh iya. Perbedaannya juga kan ini juga udah offline ya dari dulu COVID virtual lewat Zoom, sekarang langsung bisa mengajar siswa-siswa langsung di sini, bisa berkenalan langsung, bisa ngobrol-ngobrol langsung, sharing-sharing seperti itu. Cukup menyenangkan ya. Iya. Kalau dari Mbak Putri itu gimana kan? Dari pengalaman pribadi, ini kan kemarin waktu PLP 1 kan juga di sini. Oh iya. Waktu PLP 1 itu kan kita belum disuruh mengajar kan, kita baru observasi. Terus setelah itu PLP 2 ini dapat di sini lagi. Dengan gimana ya? Udah enak gitu loh, udah kenal sama guru-gurunya. Kebetulan juga saya juga alumni dari sini. Oh gitu. Terus? Alumni apa? Jurusan apa? Dulunya saya jurusannya di sini Jasa Boga, Mbak Dina. Tapi setelah lulus dari sini ke UMS ke jurusan itu akuntansi. Sangat jauh. Lintas jurusan ya. Iya, nggak tahu kenapa itu. Itu feeling atau langsung pengennya ke situ sih awalnya itu? Awalnya itu ragu sih. Apa pilihan orang tua biasanya kan gitu kan? Enggak juga. Keinginan diri sendiri dong berarti dong? Iya, cuma iseng aja sebenarnya. Iseng yang keterusan ya. Terus itu apa? Di SMK Negeri 1 Boyolali nih yang kayak kejuruannya yang paling unggul tuh apa sih? Tahu gak? Kalau dulu waktu saya jadi siswa di sini sebagai boga, yang unggul baru akuntansi. Kayak yang tinggi-tinggi kan dulu boga itu baru 2 tahun. Jadi kayak anak kedua dulu. Itu jurusan baru di SMK Negeri 1 Boyolali. Jurusannya apa aja sih yang di sini? Coba yuk. Alumni gak tahu sih. Iya, sekarang itu ya Kak, diganti namanya, jadi agak bingung juga. Aduh. Ada berapa? Ya kemarin kan juga ada boga, sekarang diganti jadi KL kan waktu itu. Akuntansi, sekarang jadi KL. Terus kayak OTKP juga perkantoran banyak sih di SMK Negeri 1. Terus masalah sarana prasarananya gimana? Dari awalnya Mbak Putri yang alumni sampai sekarang perkembangannya gimana? Sangat bagus sekali ya. Dulu waktu saya di sini belum ada podcast sama sekali. Belum ada? Belum ada. Berarti ini baru berapa tahun dong hitungannya? Berapa tahun ini? Podcastnya baru? Oh baru. Masih baru. Terus ya makin gimana ya? Kayaknya makin bagus ya. Iya, maksudnya makin lengkap lah. Iya, makin lengkap. Di sini juga kelas-kelasnya bagus-bagus ya. Terus ruang-ruangannya juga bagus-bagus. Iya sih, saya ngerasa juga kayak agak rindang gitu kan sih, banyak pohonnya juga. Hijau ya. Adem gitu. Adem. Katanya ini sekolah SMK ini Adiwiyata apa Adipura ya gitu kan? Adiwiyata. Oh Adiwiyata. Pernah menang juga katanya kan.
Istimewa dong sekolah ini dong. Perpustakaannya juga bagus, besar ya. Iya sih. Sekolahannya juga bersih. Kegiatan-kegiatan siswanya juga bermanfaat nih. Bisa sih. Positif, kreatif. Iya betul. Bisa sih saya cari referensi lah buat skripsi di sini di perpus, bedah film, bedah buku apa gimana bisa nih. Boleh. Dan terus ini deh, kan ini pertama kalinya nih kalian ngajar ya kan? Iya. Nervous nggak sih? Kebetulan sih tidak, dari kampus kan sudah mengajarkan micro teaching itu Kak. Itu jadi kita ya udah disemaksimalkan mungkin harus bisa mengajar gitu. Kalau buat saya sih awalnya emang nervous ya. Nervous tapi lama-lama enggak. Soalnya kan anak-anaknya top. Pokoknya di sini anak-anaknya baik-baik, ramah-ramah. Guru-gurunya juga ramah-ramah, baik-baik. Anak-anaknya gampang diatur lah. Pinter-pinter juga. Pada ambis ya Ambis anak-anaknya. ya, anaknya ambis. Dan yang saya takjub tuh nggak cuman ada yang warga lokal sini aja gitu. Jadi waktu pas saya masuk kelas itu ada yang dari luar, dari Papua iya, gitu dari kan. Papua. Jadi kayak itu keseragaman yang sangat bagus gitu. Iya. Itu emang dari dulu juga ada. Oh, ada? Emang Ada. dari dulu ada. Waktu itu di jurusan akuntansi. Mm-mm. Terus kalau sekarang kayaknya menyeluruh ya, di TKJ kayaknya ada juga. Oh iya, iya Di kemarin TKJ. ada TKJ. Iya. Itu apa? Beasiswa, pertukaran pelajar apa? Oke. Terus kayak masalah makanan nih, kan ini sekolah SMK kan punya istilahnya kuliner nih. Kalian pernah gak sih nyoba makanannya itu enak atau enggak? Jujur-jujuran aja, santai aja. Enak sih. Kayak apa? Rice bowl-nya itu bikin lagi. Itu karena kayaknya tuh yang buat dari anak JB, jadi anak KL juga sih. Oh, itu kayak mempromosikan alumninya ya. Pejuruannya ya jadinya. Iya. Kan kayak lebih higienis nggak sih kalau kita buat sendiri daripada. Benar, betul. Terus Katanya juga bersih juga kan tempat kantinnya. Iya, bikin kantinnya nyaman. bersih, besar, udah ada ininya. Iya. Bagus. Katanya juga itu anak JB buat itu juga ya, roti yang di belakang. Oh, itu pastry namanya. Oh, baik. Itu jadi dari JB juga kan? Iya, ada. Itu kan tergantung nanti apa? Prakteknya. Oh, itu dinilai berarti. Kayak Iya. masih yang merasakan masakannya itu chef atau apa atau gimana? Itu guru. Oh, Iya, gurunya. berarti kalau gurunya udah menghasilkan, wah ini enak, lulus baru diperjualbelikan keluar gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada yang tergantung dari itunya, dari permintaan gurunya. Nanti kalau buat 1 porsi atau 2 porsi ya cuma guru sama dinilai sendiri. Tapi kalau semisal harus dijual, kan ada nih yang apa menentukan harga jual itu kan. Itu juga nanti kita produksinya banyak, terus dijual di ya siswa-siswa di SMK Negeri 1 Boyolali gitu. Oh, berarti cuma di internal doang, di eksternal enggak? Enggak. Kalau dulu aku enggak, tapi kalau sekarang enggak tahu. Terus ini deh, masalah tentang, menurut saya nih kan di kelas nih ada yang kurang kan? Kurang apa tuh? Kurang Memperhatikan. kayak kadang tuh siswa, pernah gak sih siswanya kadang kayak tiba-tiba diem terus bad mood lah istilah gitu kan. Kalau kayak bad mood terus sebagai guru tuh kalian harus ngapain biar siswa ini tuh moodnya kembali gitu loh? Pertama sih negur ya. Waduh, Negur dulu. negur nih dimarahin atau diapain nih? Iya, jangan pakai nada keras intinya. Oh, iya. Dialusin dulu lah. Semisal dia udah moodinya udah naik lagi, kita baru mulai pembelajaran. Kalau enggak kita sharing ke ice breaking. Ya, waktu kalian mengajar kemarin juga pakai ice breaking nggak? Pakai tapi Pakai, di awal iya. doang gak sih? Oh, ya itu kan mungkin kan jam setelah istirahat kan mungkin pada ngantuk-ngantuknya, capek-capeknya gitu kan bisa buat ngebagi lagi pakai ice breaking. Jadi tergantung strategi kita. Gitu. Kalau
aku sih ditanya dulu ya, kenapa? Oh gitu. Kenapa care kau ya. diam? Iya. Aduh, perhatian banget. Kenapa sih. Dek? Ngantuk Mbak. Biasa. Ya maklum lah ya, jam terakhir, Iya sih. jam pelajaran. Kita semangatin. Ayo Dek. Soalnya dulu saya sama juga gitu sih. Apalagi jam terakhir tuh yang matematika kayak fisika tuh rasanya pulang Iya. kayak ya udah nggak mood belajar, suruh mikir ya kan. Kita juga sebagai guru harus ngerti itu ya, jangan Nah, itu yang jangan penting sih. ini, jangan kayak marahin. Jangan. Menurut saya ya ditanya, dideketin. Kenapa Dek? Maunya kayak gimana? Kayak gitu. Ya. Kalau menurut saya tuh kalau siswa zaman sekarang tuh kayaknya harus dikasih achievement gitu biar dia semangat. Kasih uang aja tuh pasti dia semangat loh. Ikut belajaran, wah ya Pak, oke gini ikut gitu sih. Nggak gitu juga, Pak. Ya. Tapi kebanyakan kayak siswa cowok kayak gitu sih mungkin. Tapi kan kita sebagai guru kan ini harus kayak drama nggak sih? Dalam gimana tuh? Gini, ketika kita ada masalah di rumah nih, misal ada masalah apalah gitu, nanti kita kan sebagai guru kan mau ngajar ke siswa, kita harus punya positif itu. Oh, vibe-nya dulu kita harus positif gitu ya. Iya kan, kita kan drama itu sebenarnya kita ada masalah di belakang tapi kita kelihatan ceria, kelihatan biar siswa-siswanya itu ikut senang gitu loh. Iya kali ngajar muka cemberut. Iya kan, nggak enak juga kan gitu. dipandang sama siswa-siswanya. Tanya semua, kenapa Pak? Guru Dia- harus semangat lah. Iya sih, guru harus semangat. Guru harus Ya. semangat. Full senyum boy. Iya, full Ya, senyum. full senyum. Nggak ada namanya masalah, nggak ada namanya beban. Pokoknya Iya. kalau udah di depan murid, los. Iya, kita tuh kayak harus ya gitu. Di sini murid-muridnya kreatif loh. Nih, contohnya ini nih, yang jurusan apa ini, di kafe ya? Di kafe. Terus yang kuliner juga bikin produk makanan. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Yang bikin kayak kaos-kaos tadi ada di depan. Di sini kreatif sekali. Top nomor 1 pokoknya. SMK Negeri 1 Boyolali. Bisa nih. Ini dulu katanya terkenalnya SMK favorit Iya. di Boyolali. Oh. Iya. Sampai sekarang kan? Iya. Apalagi udah sampai berkembangnya Iya. pesat. Nih adik-adik nih yang dari SMP mau ke SMA bisa nih. Kalau kalian mau memperdalam ilmu, Mau melanjutkan SMK 1 Negeri Boyolali. Iya. Khusus, Trusted, recommended, good. Iya. Fasilitasnya juga oke. Gurunya baik-baik, ramah-ramah. Dan untuk adik-adik yang ingin langsung bekerja tuh bisa nih, kayak langsung masuk SMK nanti bisa peluang kerjanya itu lebih tinggi. Kayak gitu. Ya kan kalau SMK kan dituntut Iya. bisa bekerja, Kan lebih langsung banyak bekerja sama mau Praktek kan timbang iya. teori ya gitu istilahnya. Kreatif loh ini. Bener-bener disiplinnya nomor 1. Wis. SMK ini top. Terus masalah itu deh. Waktu di zamannya Mbak Putri itu yang nggak ada di sini tuh apa sih? Terutama podcast ini ya. Iya. Terus Maksudnya sama dari ini segi bangunan dulu deh. kalau bangunan Apa masih sama atau berbanyak aula udah? kayaknya. Oh aula, jadi Iya. tambah gede gitu. Apa dulu aulanya di bawah atau di atas? Emang Aulanya udah? dulu kayaknya di bawah. Oh dulu di bawah. Di? Udah lupa aku udah berapa tahun. Baru 3 tahun loh Mbak. Sekarang masih bisa lah mengingat tuh. Kayaknya dulu di bawah terus Ya, jadi ke atas. Kayaknya bawah sekarang jadi ruang guru. Dulu ruang gurunya yang kita Oh, yang di meeting, sini? ruang meeting. Oh, ruang meeting. ruang meeting. Iya, situ. Terus udah masih sama. Yang Mungkin lainnya? ini bangunan yang di atas ini. yang dia kelas atas. Iya, yang deretan akuntansi 123. Yang atas itu. Itu kelas kelas yang baru. jebosannya aula itu. Itu Oh. bisa. Itu juga baru.
Terus dulu kayaknya ada kantin di belakang, tapi sekarang jadi gudang deket lab itu apa? KL kuliner. Tapi itunya jadi bagus ya. Iya. Terus lebih itu sih, penataannya kayak lebih Rapi. Oh, tertata. Iya. Kelasnya. Terus itu udah masalah ekstrakurikuler di sini ya. Yang paling menonjol tuh ada nggak sih? Sini banyak sih, ada Paskibra, ada PKS, ada Pramuka. Jujur mbaknya suka pramuka. Ya suka sih, karena itu wajib ya kak. Di sini Oh, wajib gitu ya. kak. Ekstrakurikulernya juga positif semua ya. Kayak yang tadi apa namanya yang Oh yang tiap pagi ada jadwal piket Masjid. ngebersihin masjid. apa ya tadi namanya ekstranya Terus apa? Itu OSIS. Jumat bersih itu. Enggak, tiap hari ada yang bersihin masjid. Jadi itu udah terjadwal hari Oh ini. itu yang bagian Apa ya nak? Tafsir apa sih? Iya. Apa sih? bukan tafsir. Apa sih? Apa sih? Yang kayak Apa namanya lupa aku. Takmir masjid Oh kayaknya. iya, takmir. Takmir bukan tasbih kan. ya mirip lah. Iya. Sekilas apaan? Terus ya? OSISnya juga Itu kayaknya ada itunya. Ada itu kayak setiap apa ya? Kayak infak itu loh. Itu organisasinya. organisasinya. Oh, Tapi aku lupa itu namanya apa. Aktif ya semuanya. takmir itu kali sama enggak ya? Iya sama. Kan ada anggotanya, ada ketuanya. Oh, berarti takmir itu kayak khusus kerohanian kayak gitu. Iya, keagamaan. Oke. Dulu kayaknya ada Ahad pagi. Oh, Ahad pagi. pagi-pagi yang Dulu ada, tapi sekarang ada nggak sih? Nggak ada. Oh. Ya Aku nggak nggak tahu. pengajian gitu ya. OSISnya juga ini tiap pagi itu ngerapin parkiran itu katanya juga OSIS. Itu bukan OSIS, itu PKS. Oh, Kak. PKS. Iya. PKS itu sendiri. PKS sendiri. Oh, itu kan. PKS itu yang itu loh. Baris berbaris, enggak? Patroli. Iya, oh. Keamanan keamanan- sekolah. oh, patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah. Berarti itu kayak istilahnya kalau di kampus tuh KM sendiri gitu. Apa? Iya. Menwa gitu. Iya. Oh. Kalau di olahraganya nggak ada yang menonjol ya? Ya, Pernah nggak sih kayak juara apa gitu olahraga? Juara ada lah. tapi kurang itu aku. Kurang Kurang paham. tahu. Kurang tahu. Kalau Mbak Putri sudah menyumbang apa di sini kayak prestasi apa gitu yang udah disampaikan? Apa ya? Mungkin kalau nggak ada Mbak Putri kurang satu ya intinya siswanya. Oh iya benar sih itu. Itu pasti dicari. Kenapa nggak masuk terus nih? Kurang satu. Ya. Terus itu sih kayak bapak ibu gurunya tuh ada yang baru nggak sih ini? Banyak. Yang dulu awal dari Mbak Putri itu berapa kira-kira? Ada ngitung nggak sih? Aku sebagai belum pernah gitu. Iya enggak. Oh, enggak. Terus setiap kejuruan itu berapa kelas rata-rata? Tiga. Ada 3, ada 2. Ini tengah aja 2 di kafe 2. Iya. Yang Akuntansi akuntansi kan 3. banyak kayaknya kan? 3 kak. Oh kan aja. 1, 2, 3. Total ada berapa? Itu sih? per kelasnya ya. Per kelas. Bukan itunya. Kan biasa kelas 1 ada 3 kelas, kelas 2 ada 3 kelas, kelas 12 ada 3 kelas gitu. Berarti kayak kira-kira total kelas 10 itu 12? Iya. 10? Enggak, 9 dong. 9 kelas? Satu angkatan akuntansi kan? Iya. Oh banyak juga ya? Iya. Kalau yang akuntansi 3, tapi kalau yang lain ada yang 2, ada yang 3 juga. Terus masalah apa ya? Apa? Bentar, saya mau nanyakan tentang guru yang paling diingat-ingat gak sih, yang punya kayak galak atau gimana gitu? Kan mesti ada lah, setiap orang tuh mesti punya guru yang terkesan gitu. Gini, kalau guru yang lihat galak tuh gimana ya? Gak enak ya kalau bilangnya gitu. Enggak galak sih, tegas. Enggak gitu, gini. Mungkin
ada beberapa guru yang masih mengingat saya, tapi ada beberapa guru yang tidak mengingat saya. Mungkin karena kehedonan apa ya, kehebohan saya sendiri mungkin. Oh, ya pasti kan ada kayak memori yang bikin inget kan. Kayak misal Banyak. Nggak Kayaknya jelas. waktu kemarin itu ada apa? Lomba 17-an kan kita juga ikut kan? Oh iya itu. Kita lomba 17-an itu kan ada voli putri kan di situ. Saya aja di situ jadi perebutan dari akuntansi sama KL waktu itu. Terus ya udah menyimbangkan aja ikut dua-duanya. Oh, ikut dua-duanya. Iya, kemarin itu Berarti juara abis- semua. Abis ikutin langsung ini. Iya. Jadi itu ya, istilah kayak pemain bayaran. Nggak juga sih. Cuma mau gimana ya? Ya mau membantu lah istilahnya, mau Memeriahkan. kasih- Iya. Itu. Tapi kemarin lomba di sini tuh seru loh, banyak lombanya kayak Banyak lombanya ya. ada banyak. Heboh-heboh Iya. siswanya ya. Ada lomba apa? Futsal. Iya, Futsal, tarik ada. tambang. Menurutku yang paling heboh tuh tarik tambang. Tarik tambang. Itu heboh banget. Teriak-teriak. Itu belum narik udah teriak langsung. Terus guru-gurunya juga pas ikut volley lucu-lucu ya kan. Bapak ibu gurunya. Alhamdulillah sih saya menang kemarin sih. Menangis atau menang gimana? Alhamdulillah Bung, saya dapat voucher pulsa kan lumayan kan. Iya, saya juga. Terus saya tuker di bank. Oh, di sini ada bank mini. Bank apa sih? Yang di depan nuker tuh bank Iya. bank mini enggak sih namanya? Oh, Iya, Bang Mini ya? Bang, Bang iya bank mini. itu juga siswanya itu juga mahasiswa kan? juga loh. Siswa, mahasiswa itu kan gitu. Iya, siswa maksudnya. Siswa ya, siswanya juga yang Mau mengelola. dari mahasiswa ke siswa agak bingung. Terbiasa ya. Iya. Dengan sebutan maha. Iya, mahal. Maha itu berat. Iya. Iya sih, uniknya kayak setiap kantin tuh yang ngurusinnya cuma siswa. Semuanya siswa kan di sini kan. Ya, kan dituntut buat aktif dan kreatif. Iya sih. SMK Negeri 1 Boyolali. Terus ada kayak bukan kayak permat ya. Apa sih toko yang Itu business center. Oh, Business business center. center. Kayak supermarket. Kalian kan juga beli di situ kan? Iya, beli. Iya. beli. Itu awalnya saya kira tuh gym center kan nggak kelihatan kan. Dari depan itu Kak, ada tulisannya. Lihat centernya dong, di sini ada gymnya nih kak. Ternyata oh bisnis center ternyata ya. Tapi bagus sih. Sekolah punya kayak. Iya, sekolah memfasilitasi kan ini. Oh iya. Tapi itu dibuka buat umum juga nggak sih, apa cuman siswanya doang? Siswa. Lebih ke siswanya. Tapi kalau ada orang luar mau beli juga gak apa-apa Bisa. kan? Bisa kan? Ya mungkin kalau ada sales kayaknya. Iya Kalau maksudnya ada sales masuk atau apa gitu kan, itu kan gerbangnya nggak dibuka kan yang Oh itu depan. nggak pernah dibuka berarti? Enggak. Kecuali kalau dibuka kan mungkin semua kan bisa masuk gitu kan. Apa nggak mau kayak ngebangun punya cabang gitu? ini kan Itu nanti yang ngelola siapa Kak? Ini kan iya, masih kan ke sekolah kan. Ya kan sekolah nggak apa nih, misal kayak muridnya wah udah belajar bisnis dari awal nih. Ya mungkin nanti lulus dari sini Nah, ya, buka buka. sendiri. Maksudnya Bukan sekolahnya yang buka jam. Iya nggak apa maksudnya kan. Siswanya udah pengalaman nggak di sekolah itu loh, maksudnya dia kerjaan sudah di luar, punya toko, ngembangin. Iya kan maksudnya lulus dulu siswanya, bukan sekolahnya yang buka jam. Gak apa-apa, cuman saran aja. Tahu masukan lancar ya kan, pembangunan oke. Tiap kelas bisa ada AC semuanya gue. Jadi favorit istilahnya kalau di daerah saya tuh kelas favorit namanya Mercy. Oke. Ini tuh kelas-kelas kalau dalam kuliah itu kelas internasional kayak gitu. Iya. Isinya orang-orang pinter, tapi saya nggak termasuk. Ya. curhat ya. Ya sekarang nih pesan-kesan PLP selama PLP di SMK Negeri 1 Boyolali ini nih. Apa nih? Ya. Buat Mbak Putri dulu dong. Yang alumni sini dong. Iya, Pastinya kan punya kesan-kesan yang banyak. lah. Pesan-kesan. Ini kok paling si alumni ya? Iya, kan Mbak Putri ini istilahnya punya pengetahuan banyak ya kan di sini. Kita yang awam baru kan mesti masih belajar. Ya justru kan yang masih baru-baru itu kesannya gimana? Kalau menurut saya sih
kesannya bagus banget kalau di sini. Seneng banget di sini. Pertama kita ke sini juga disambut dengan baik kan, diterima dengan baik sama bapak kepala sekolah, sama guru-gurunya. Terus juga muridnya baik-baik, ramah-ramah, warga sekolahnya juga ramah-ramah, baik, siswanya juga pintar-pintar, nurut, disiplin. Pokoknya kesannya bagus banget di sini ya. Mbak buat Putri. Kalau kesannya takjub ya Kak, karena dulu saya juga alumni sini. Dengan berkembangnya semuanya. Iya, biasanya tuh kalau kita lulus baru berkembang sekolahnya gitu ya kan. Jadi gede, bagus gitu. Kita nggak menikmati fasilitasnya. Terus ya banyak guru yang udah kenal mungkin juga bikin nyaman. Terus apa ya? Pokoknya tambah lebih baik deh SMK-nya ini. Ya. Kalau untuk Mas Dika? Kalau kesannya sih vibe-nya itu bagus sih, nyaman buat belajar gitu loh. Iya, sekolahnya juga rindang hijau ya. Jadi kayak nggak perlu cari tempat yang teduh gitu. Keluar bisa baca buku, minum, terus beli jajan bisa. Terus fasilitasnya juga saya fasilitasnya lebih oke sini ketimbang sekolah saya dulu. Iya kan sini hampir semuanya pakai LCD ya Kak ya? Iya. Iya, kelasnya juga. Kalau di sekolah saya itu dulu kayak beberapa doang, itu pun kadang bisa, kadang enggak. Apa harus bergilir ya Kak? Enggak, biasanya di lab. Itu harus model booking dulu, Oh booking iya, lab. di sini juga labnya lengkap ya? Labnya lengkap banyak. Labnya lengkap. Ada lab apa aja? Lab TKJ komputer itu, lab akuntansi juga. Akuntansi pun ada lab. Ada. Yang di samping base camp kita itu. Iya. Oh. Iya. Terus labnya lab atas, lab apa itu? Itu juga ada ada sih lab. yang lab di atas? Perkantoran kayaknya. Iya, perkantoran itu. Perkantoran. OTKP ya? Iya, tapi kalau belakang JB itu. Iya, JB juga ada. JB labnya paling banyak gitu. Oh, paling banyak. Iya kan ada bagian pastry-nya, bagian masing-masingnya. Oh, iya kalau masa gitu ya. Kalau buat Putri Apa? kesan. Pesannya. Sekarang kan pesan. udah, kan? Tadi pesan. Pesannya gimana? Pesannya buat siswanya aja ya. Oh, buat siswa. Di sekolahnya nggak apa kan? Iya, kan sekolahnya tadi udah. Mungkin ya sekarang kan udah pakai handphone nih. Saat ada pengalaman sih sebenarnya. Saat aku mengajar itu kan ada siswa yang main handphone sampai parahnya dia pakai handset kan. Oh iya. Itu kan takutnya gini, kalau kita sih nggak apa-apa, takutnya kalau ke guru yang lain tuh kan nggak enak gitu loh. Maksudnya ada saatnya gitu loh kalau kalian mau mau bermain. Iya, maksudnya kalau jam pelajaran juga fokusnya ke pelajaran dulu gitu loh. Nanti ada waktunya lah ya. Iya, itu aja sih buat siswanya aja pesannya, biar diinget semua. Kalau saya sih mungkin itu ya, per kelasnya itu nggak ada gorden. Jadi kalau siang itu silau. Jadi kalau kita nulis di papan tulis itu yang belakang nggak kelihatan silau gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan, dibelikan gorden tiap kelas. Terus ada LCD-nya juga yang rusak diperbaiki ya, biar kita bisa menampilkan video atau kita menampilkan PPT, mengajar dengan PPT gitu kan mudah ya seperti itu. Terus buat siswanya juga yang semangat ya belajarnya ya. Ini kan masih awal semester kan, kalian harus semangat dong. Kalau kalian males nanti gimana ya? Iya betul. Kan buat kalian juga. Iya. Buat Mas Dika sendiri gimana? Kalau saya pesan nih, karena berfungsi sendiri, saya suka olahraga ya, mungkin lapangannya itu dibagusin ya kan. Ada gawang yang bagus, nanti biar semuanya itu bermain juga enak gitu loh. Terus kayak untuk siswanya sih ini deh, jangan pacaran dulu kali ya di awal-awal SMA. Kan biasanya nih awal-awal SMA ketemu orang baru ya kan,
banyak yang cinlok ya. Iya gitu ya kan. Sekelas. Cinlok kayak merasa Ya nggak apa-apa kan masih Mungkin buat masa-masa semangat SMA kan. Iya, ya, iya, masa SMA kan saya tuh masa-masa yang paling indah. Cinta monyet kayaknya. Iya, ya. cinta monyet. Tuh, saya cuma mau sharing pengalaman aja sih sebenarnya kayak gitu kan. Jadi lebih fokus ke karir dulu deh. Pendidikan lah. Lah ya maksudnya kan Iya. nih, kamu mikirin habis ini nih kemana nih gitu ya kan. Nah, kalau kalian habis lulus nih dari sini, kalian mau melanjutkan, bingung mau kemana? Iya. Bisa nih daftar di UMS aja. UMS nih. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, ini Akreditasinya sudah A ya. Iya betul. Yang baru kelas 12 ini juga masih PKL kan. Iya. Setelah PKL kan mungkin dia Masih bingung, iya. iya. Mana nih? Kalau Mau lanjutin kemana nih? kalau belum mau kerja bisa kuliah di sini. Di akuntansi ada TKJ, teknik ya, nanti masuknya teknik. Di Universitas Pendidikan banyak sekali kan. Ya, prodinya ya. Terus Bisa. rata-rata Nggak cuma juga akuntansi sama Oh, iya. bahasa Iya. Inggris juga sih. akreditasinya juga A, banyak yang A kan sudah Iya, A. udah ada. Hampir keseluruhan. Kualitasnya juga oke. Wah, Jamin deh mantap. Iya, gedungnya bagus loh, pakai lift. Iya, auditnya Iya. kayak stadion. Beneran. Iya, nanti kan biasanya kalau lagi POMB tuh lagi penerimaan mahasiswa baru suka dipanas-panasin kan, kalau panas-panasan di lapangan, Oh, iya, dijemur. Kalau kita enggak asenan. Full Di AC gedung dong. dong. Iya, di gedung. Full AC dangdutan. Oke. Orang Jawa khas dangdutan ya kak. Iya, dangdutan itu kayak wajib gitu loh. Iya. Gak ada dangdut tuh hampa gitu ya, kurang. Iya, terus UKM-nya juga banyak. Betul. Kegiatannya apa? Unit kegiatan mahasiswa UKM itu. Banyak lah pokoknya, lengkap di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, juga buat kalian adik yang ingin kayak menjadi politisi nih gitu kan, bisa ikut UKM BEM nih, kalian bisa demo, bisa kayak Demo. demo, saya bilang demo. Demo. Saya bilang demo. Iya. Tapi itu demonya yang jelas Iya, ya. yang jelas. Karena Yang jangan positif kayak ya. kemarin. Iya. Kemarin kan nggak jelas. Intinya Ya tuh- itu maksudnya yang positif, menyampaikan aspirasi kalian secara positif. Nggak anarkis. Iya, Iya. tidak anarkis. Dan jangan cuma ikut-ikutan doang, itu yang Iya. kebanyakan kayak gitu. Cuma ikut-ikutan biar keren ya. Iya, Enggak, kayak- itu salah. Ditanyain ngapain mas? Masalahnya apa? Nggak tahu. Yang penting ikut gitu aja ya. Terus ngapain di sini? Ya nggak apa-apa, gitu saja gitu kan. Nah, itu yang susah. Mungkin kebutuhan story ya. Oh, iya, betul. Kayak zaman sekarang tuh kayak wajib kayak gitu. Contohnya yang di FKIP tuh, yang keguruan ada jurusan ini akuntansi, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan geografi, Matematika ada. matematika ada, PGSD, biologi, apalagi PG PAUD ada, terus FAI, pendidikan agama Islam. Olahraga. Oh iya por itu juga olahraga. bagus. Hukum, terus banyak lah, fisioterapi, farmasi, kedokteran, itu gedungnya juga bagus tuh, kedokteran. Dan juga jangan lupakan teknik ya. Teknik, cowok nah. ya kan. Teknik buat yang TKJ nih bisa masuk teknik. Teknik tuh keren tuh. Iya. Tapi saya nggak teknik. Iya bisa. Saya takutnya bisa masuk nggak bisa keluar. Kalau di kampus sendiri ikut kegiatan apa ini? Aduh, kalau di kampus tuh saya lebih ke fokus belajar aja Oh, ya. nggak boleh belajar ya. Mbak Jadi- Putri juga. Iya sih. Jadi pulang kampus Kupu-kupu nggak sih? Kupu-kupu mahasiswa istilahnya kupu-kupu. kupu-kupu gitu ya. Kalau Kuliah pulang maksudnya, bukan kupu-kupu yang lain. iya, Iya, kuliah pulang. Kalau kura-kura kan kuliah rapat. Iya. Nah, mungkin juga gara-gara ini kemarin pandemi jadi nggak bisa ikut, yang Nah, rumahnya jauh kan. itu. Sempat di lockdown, nggak bisa ikut kegiatan mahasiswa lah. Juga bukan karena males ya, nggak. Itu juga faktor itu juga ada. Ada sih. Itu mungkin faktor terbesarnya juga Iya, itu ya. gara-gara ini Mager kemarin kayaknya. pandemi. Tidak Udah nyaman di tempat tidur kali. udah terbiasa nggak ngapa-ngapain. Iya. Justru aktif dikit, nantilah. Ya. Apalagi nih? Apa nih? Oh, yang mau diunggulkan dari kampus kita apa lagi sih? Banyak ini, saking banyaknya kita Banyak bingung. banyak kok.
fasilitasnya juga. Oh iya, itu- kemarin kalau ada yang tahu event Asian Para Games tuh mainnya di audit. ya, Audit auditorium UMS. Dan itu gratis. Iya. Nomor 1 sih UMS. SMK Negeri 1 Boyolali ini nomor 1 di Boyolali. Boyolali. Kalau UMS juga nomor 1 di Surakarta. Iya. Unggul. Fasilitasnya semuanya enggak. Dosennya juga Ini nggak khusus sama SMK 1 Boyolali ya. SMK lain kalau Oh iya. ya yang mau, yang Dan mau ini daftar untuk juga boleh. seluruh Indonesia, anak seluruh Indonesia kalau mau bisa langsung ke daftar Ya, Universitas langsung Muhammadiyah daftar aja, Surakarta. ya. kalau mau lihat lebih detail nyari di Google aja. Iya, di Ah, webnya. website-nya. Kalian bisa search di itu web officialnya UMS official. Iya. Instagramnya juga ada. Kalian kalau mau tanya-tanya juga bisa sama adminnya ya. Apalagi yang mau lulus nih. Iya. Nah, Buat pencerahan aja sih. oh ya bagi kalian yang mau cari cewek-cewek ada banyak juga bisa. Siapa tahu ya. Jodohnya di sana. Iya. Kuliah tapi sama ketemu jodoh kan nggak tahu ya. Kuliah Iya. nyari jodoh Iya, juga. sambil nyari jodohnya. Kayak semua gitu. Tapi kamu udah ada jodohnya belum Kak Dika? Tinggal waktu aja yang menjawab sih sebenarnya gitu ya kan. Saya nggak tahu pastinya gimana. Ini jadi curhat pribadi ya Kak? Ya namanya juga sharing sih sebenarnya. Sharing ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih sama semua warga SMK Negeri 1 Iya, betul. Boyolali ini sudah menerima dengan baik kita iya. ya, mau guru pamongnya juga baik. Kalau kita mau sharing, ada yang nggak jelas Ah, juga iya, dijelasin. Iya, bimbingannya itu. Bimbingannya, terima Iya. kasih untuk bimbingannya, terima kasih buat kita udah diberi di sini Difasilitasi dengan baik. ya, dikasih betul. air minum, terus kalau kita piket juga dikasih jajan ya. Iya. Sini semua guru-gurunya baik. Baik. Kalau ketemu di Siapa gitu. ya disapa, ramah lah. Mbak, kayak juga muridnya juga kayak gitu, kayak Kalau murid kan kakak, iya. ya kayak gitu Bu. Kalau enggak kayak orang Jawa cuman senyum gitu aja kan udah. Sopan-sopan lah muridnya di sini. Terus untuk saya mau pesan buat pamong saya ya karena Lagi umroh. lagi umroh umroh, ya iya. kan, Bu. Semoga kayak selamat Bu sampai tujuan. Jadi kalau umroh tuh kan haji kan makbul, umroh tuh apaan ya? Umroh tuh Apa ya? ya pokoknya umrohnya yang istiqomah Lancar lah, gitu lah, lancar. istiqomah Lancar, lancar ya ada lancar. halangan. Ya. Selamat pulang pergi sama pulangnya Selamat ya. sampai tujuan. Sehat-sehat semuanya juga ya. Gimana nih Mbak Putri? Gimana apanya? Gimana buat guru pamongnya Mbak Putri ini? Iya dong, masnya ya ada kesan-kesannya buat Iya. guru pamongnya ya kan yang udah membimbing Mbak Putri. Membimbing dengan baik kan. Ya untuk pamong saya ya terima kasih banyak ya. Enak, baik kok. Terus apa ya? Ngasih tahu mana yang benar gini gitu. Pokoknya Jadi, membimbing lah ya. Iya, jadi lebih baik dari cara mengajarnya diajarkan juga. Ya semuanya. Terima kasih buat Bu Septi. Dan guru-guru pamong lainnya yang mungkin saya tidak bisa sampaikan nih ya. Sebutkan ya. Nah, ya sebutkan disampaikan. Sebutkan. Terus buat Bapak Kepala Sekolah juga baik banget loh Iya, udah ya. yang Kalau dengan ketemu baik. juga Ramah. ditanya gimana Mbak? Gitu. Gimana kurang apa? Maksudnya mau butuh apa gitu. Ya. Kadang juga suka dibercandain kayak Iya. gitu ya kan biasa biar nggak ya sepaneng gitu. Biar lebih tepatnya nyaman kali ya. Iya. Jadi mahasiswanya ini juga nggak takut gitu, nggak Iya. segan atau gimana. Terus ya udah semoga SMK Negeri 1 Boyolali ini semakin sukses, semakin maju, semakin top berkembang. pokoknya ya, berkembang. Semakin lebih baik. Iya, bisa lebih mengembangkan kegiatan-kegiatannya, menciptakan lulusan yang Baik gitu. Unggul. Ya. unggul, kompeten kayak gitu ya. Punya integritas yang tinggi kayak gitu. Yang baik lah, yang membekali siswanya buat setelah lulusnya itu. Oke, kayak ada yang mau disampaikan lagi nggak sih? Kalau saya sudah. Cukup mungkin ya. Oh cukup ya. Oh, oke.
Terima kasih ya untuk para audiens yang sudah menyaksikan. Sekian podcast dari SMK Negeri 1 Boyolali and see you, goodbye. Dah. Jangan lupa join bersama kami di Iya. Universitas Muhammadiyah Surakarta.